Saudara, Kementerian Kesehatan mencatat sejak 27 April 2022 hingga saat ini terdeteksi 15 kasus hepatitis akut di Indonesia. Sementara itu di Tulungagung, Jawa Timur, seorang anak usia 7 tahun meninggal diduga karena hepatitis akut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut hingga saat ini tercatat 15 kasus hepatitis akut di Indonesia. Hepatitis akut pertama kali terdeteksi di Inggris pada bulan April dan saat ini tercatat ada 163 kasus. Hepatitis akut kemudian menyebar ke 20 negara, termasuk Indonesia dan Singapura. Kementerian Kesehatan, WHO, dan sejumlah negara saat ini sedang meneliti untuk mengetahui penyebab pasti penyakit ini. 4 hari sesudah WHO menyampaikan adanya outbreak di Eropa ini, Indonesia menemukan 3 kasus di Jakarta. Dan tanggal 27 April itu kita sudah langsung mengeluarkan surat edaran agar semua rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan surveillance monitoring terhadap kasus ini. 30 April Singapura mengumumkan kasus yang pertama dan sampai sekarang kondisinya di Indonesia ada 15 kasus. Sekarang penelitian sedang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia bekerjasama dengan WHO dan juga kita bekerjasama dengan Amerika dan Inggris untuk bisa mendeteksi secara cepat penyebab penyakit ini apa ya. Sebelumnya, 3 pasien anak yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta meninggal dunia diduga karena hepatitis akut. Seorang anak usia 7 tahun di Tulungagung, Jawa Timur meninggal diduga karena terjangkit hepatitis akut. Korban meninggal setelah dirawat di rumah sakit beberapa hari dan mengalami gejala-gejala hepatitis. Kemenkes masih melakukan investigasi kasus ini, apakah terkait dengan hepatitis akut. Anak-anak dengan dugaan itu gejalanya mirip seperti yang menjadi perhatian WHO maupun Kementerian Kesehatan. Tetapi apakah ini memang seperti yang menjadi kewaspadaan kita semuanya, itu masih perlu dipastikan di Kementerian Kesehatan. Jadi sampel kita kirim ke sana. Di Sumatera Barat, bayi berusia 1 bulan 29 hari asal Solok meninggal dunia diduga mengidap hepatitis akut. Korban menderita gejala mirip hepatitis A, namun setelah diperiksa di laboratorium tidak cocok dengan hepatitis A. Dia seperti hepatitis A, tetapi ternyata tidak dicocok pemeriksaan laboratoriumnya dengan hepatitis A, sehingga kita disebutnya itu adalah hepatitis unknown etiology yang terjadi kemarin itu pada anak umur 1 bulan 29 hari warga Kabupaten Solok. Sejumlah gejala yang menjadi ciri-ciri hepatitis akut, diantaranya gejala kuning, sakit perut, diare mendadak, buang air kecil warna gelap, buang air besar warna pucat, serta kejang. Hepatitis akut menyerang saluran pencernaan dan pernafasan. Kemenkes meminta masyarakat menjaga kebersihan diri dan lingkungan, termasuk kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi untuk mencegah. Apa yang perlu dilakukan masyarakat? Yang pertama adalah virus ini menularnya lewat asupan makanan yang lewat mulut. Jadi kalau bisa rajin cuci tangan saja, supaya kita pastikan yang masuk ke anak-anak kita, kan ini menyerang banyak di bawah 16 tahun, lebih banyak lagi di bawah 5 tahun itu bersih. Ya. Kemenkes mengimbau masyarakat memahami gejala-gejala hepatitis akut serta melakukan pencegahan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kementerian Kesehatan mencatat sejak 27 April 2022 hingga saat ini terdeteksi 15 kasus hepatitis akut di Indonesia. Sementara itu di Tulungagung, Jawa Timur, seorang anak usia 7 tahun meninggal diduga karena hepatitis akut. Dan kita akan berbincang dengan beberapa tokoh, seberapa cepat penularan hepatitis akut mungkinkah menjadi pandemi. Kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Dr. Kasil Rohmat, serta epidemiolog dari Universitas Erlangga di Surabaya, Jawa Timur, Windu Purnomo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Aiman. Iya, saya ke Dr. Kasil dulu, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung. Bagaimana kabar terakhir dari, saya harus katakan suspek ya Pak ya, bukan positif ya? Ya, masih suspek. Kita nunggu hasilnya dari Kementerian Kesehatan, hasil akhirnya. Ini kasus pertama di Tulungagung? Ya, semenjak jadi perhatian surat edaran dari Dirjen P2 terkait dengan new emerging ini, ya ini kasus pertama.
Usia berapa Pak? Boleh dijelaskan? Usia berapa? Lalu kemudian apakah ada penyakit bawaan dan lain sebagainya? Ataukah udah vaksin atau belum misalnya? Ya, anak ini usia 7 tahun, perempuan, ya sehat sebelumnya, mulai sakit itu hari pertama hari raya, jadi tanggal 2 Mei. Beliau masih diajak orang tuanya untuk silaturahmi ke lain kecamatan, tapi masih dalam satu kabupaten. Nggak ada gejala itu waktu itu ya? Apa? Waktu hari pertama Lebaran itu nggak ada gejala? Nggak ada gejala. Oke. Nggak ada gejala, dia masih asik, bahkan makan sesuatu yang mungkin volumenya agak banyak itu, karena mungkin suka. Habis itu sorenya merasakan badannya demam. Badannya demam sama orang tuanya, karena demamnya tidak terlalu tinggi, dikasih paracetamol Ya. mandiri. Habis itu sembuh katanya. Kemudian hari kedua sama orang tuanya diajak ke Kabupaten Jombang untuk bersilaturahmi ke saudaranya juga. Nah, sepulang dari Jombang ini malamnya itu ada mual, ada muntah. Kemudian malam itu juga dibawa ke salah satu rumah sakit swasta, diperiksa di IGD. Kemudian karena mungkin waktu itu kondisinya tidak terlalu berat, akhirnya dipulangkan rawat jalan. Kemudian hari ketiga itu masih mual muntahnya belum hilang, akhirnya dibawa ke dokter spesialis anak. Dokter spesialis anak juga dikasih obat saja, rawat jalan. Nah, sepulang dari situ malamnya itu sudah mulai ikterik katanya, hari ketiga itu. Malamnya gelisah, mungkin mulai terjadi penurunan kesadaran, kuningnya mulai nampak jelas, kemudian dibawa ke IGD salah satu sebuah rumah sakit jam 1 malam. Ternyata kondisinya semakin turun, kemudian pagi hari itu kesadarannya sudah semakin turun, kemudian dirujuklah ke Rumah Sakit Dr. Iska, Kabupaten Tulungagung. Nah, di sana langsung dirawat di Red Zone, kemudian masuk ke ICU. Kemudian sorenya meninggal dunia. Seperti itu ceritanya, Mas Aiman. Oh, yang bersangkutan meninggal ya? Meninggal. Oke. Jadi dalam waktu berapa hari setelah terdeteksi ada gejala itu? Hari pertama Lebaran sampai hari ini ya? Tanggal Berarti 2, meninggal tanggal 6. Seminggu. Oh, tanggal 6, baik. 6 hari ya? 5 hari. Oh, 5 hari, mohon maaf. Atau sekitar 4 hari bahkan, tanggal 2. 4 hari ya. Tanggal meninggal 2 itu tanggal sore, 6 ya? Tanggal 2 itu dia masih pergi kok. Iya, cukup cepat juga. Dari mana kemudian dikatakan bahwa yang bersangkutan adalah suspek hepatitis akut? Jadi ketika di Rumah Sakit Dr. Iska sudah diperiksa serologisnya, karena yang ada di sana hanya untuk hepatitis A, B, dan C, itu negatif semua. Kemudian bilirubinnya tinggi, kemudian untuk penanda kerusakan sel hati itu yang batasan dari Kementerian Kesehatan itu 500, ini lebih dari 10.000. Bilirubin ini ya? Bukan, SGPT? penanda kerusakan sel hati, ALT. Oh, ALT, oke, baik. Iya. Jadi kalau bilirubin tinggi memang itu ada indikasi hepatitis, memang salah satu tandanya itu ya, betul ya Pak Dr. Kasil ya? Ya, jadi kalau bilirubinnya tinggi, kemudian ALT-nya tinggi, itu penanda terjadinya masalah di hepar. Hati. Oke, baik. Jadi ada suspek, meskipun untuk kemudian memastikan bagaimana caranya? Jadi kami kemudian mengambil sampel darah, sampel urin yang kami tidak bisa periksa, seperti untuk virus D, kemudian virus E, kemudian mungkin juga virus yang lain. Ya. Itu kita kirim sampelnya ke Surabaya waktu itu, ternyata sama Surabaya dikirim ke Rumah Sakit Sulanti Saroso untuk memastikan apakah masih ada penanda virus yang lain yang bisa ditemukan. Baik, tapi informasinya sang anak ini sudah vaksin lengkap pada waktu kecil, hepatitis juga sudah, lalu kemudian Sudah, vaksin kalau COVID juga sudah. lengkap. Vaksin COVID 7 tahun kalau tidak bisa. masih vaksin pertama Ya. Sinovac.
Sinovac, oke. Vaksin kedua sudah juga? Belum. Oh, vaksin kedua belum, baik. Jadi hanya vaksin pertama untuk COVID, tapi yang pada waktu bayi ya, batita misalnya, vaksinnya sudah lengkap semua? Lengkap, ya. Oke, baik. Saya ke Mas Windu. Mas Windu, ini masih dalam pemeriksaan, tentu juga menjadi sebuah kewaspadaan meskipun tidak perlu panik tentu sekali lagi, karena masih belum tentu juga. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, jadi kan kalau dari segi kesehatan masyarakat kan semua penyakit ya, apalagi yang menular seperti ini, apalagi belum diketahui etiologinya atau penyebabnya, ya, tentu harus dicari penyebabnya, ya kan? Tapi dunia sendiri kan juga belum tahu ya, karena begitu kita tahu penyebabnya, kita akan lebih mudah melakukan pencegahan. Ya. Nah, pencegahan akan sulit ketika penyebab itu tidak ditemukan gitu. Ya. Penyebab itu macam-macam ya, terutama agentnya apa ya, virus kah? Kalau virus apa? Ya. Atau parasit atau kuman lain. Ya, jadi masih banyak itu kemungkinannya kan. Jadi Ya. belum tentu virus. Tapi gitu pertanyaannya ya. begini, kenapa kemudian suspeknya ini hanya menyerang anak sampai usia 16 tahun, betul ya? Nah, ya memang mungkin saja bahwa ya memang di bawah 16 tahun kan, apalagi yang terbanyak malah lebih di bawah 10 tahun. Ya. Betul. Nah, jadi itu makanya ini mengapa tentu kan masih harus diketahui toh, penyebabnya apa kan. Jadi mengapa yang diserang adalah anak-anak di bawah 10 atau di bawah 16 tahun tadi. Ya, jadi kita belum tahu apa-apa ini tentang etiologi dari hepatitis ini. Tetapi yang paling penting adalah kewaspadaan. Ya, kewaspadaan. Kalau dari segi provider, pemerintah, ya termasuk di sini dinas-dinas kesehatan, ya, dari Kementerian Kesehatan di pusat sampai dengan di provinsi maupun kabupaten kota adalah kewaspadaannya. Jadi surveillance kan. Jadi artinya setiap ada gejala dan tanda yang mirip ya dengan dengan kasus yang sekarang ditemukan ini ya, terutama di Indonesia sudah ada 15 tadi kan. Nah, ini harus betul-betul segera ditangani. Ya, ditangani dalam arti karena ini kan sangat fatal ya. Jadi kan yang di Indonesia ini kan fatalitasnya kan tinggi. Yeah. Segera ditangani oleh Paskes ya, fasilitas kesehatan. Jadi harus siap kan, ya. Kemudian yang kedua adalah tentu promosi kesehatan bagi masyarakat. Ya, karena masyarakat kan kita sudah tahu ya, gejala dan tandanya sudah tahu. Gejala dan tandanya misalnya ada ikterik ya, baik itu di sklera, di bagian putih mata itu yang bisa kita lihat ke kuning, kemudian urinnya menjadi seperti teh, ya. Kemudian fesesnya bisa lebih pucat. Kemudian tadi gejala-gejala yang ada di gastrointestinal tadi, mual, muntah, nyeri perut, diare, ya, dan kemudian ada demam. Nah, penurunan kesadaran, ya, jadi masyarakat harus tahu kalau ada gejala seperti itu segera bawa rumah sakit sudah, ya. Jadi supaya segera ditangani, ya, dan pihak rumah sakit harus siap. Yeah. Jadi sekarang kewaspadaannya adalah semua fasilitas kesehatan di daerah harus siap, ya, meskipun ini mungkin di banyak daerah belum menjadi KLB. Ya, karena begini, tadi disebutkan misalnya dari Tulung Agung, hanya bisa mengecek hepatitis A, B, dan C. Sementara masih ada D dan E yang kemudian harus diperiksa di tempat lain, di pusat misalnya Jakarta. Nah, ini kan ada kendala soal kecepatan untuk mengetahui dan lain sebagainya. Betul. Bagaimana Mas Windu melihat ini? Betul, ya. Jadi gini, jadi memang kan kita belum tahu ya, sebetulnya jangan-jangan ini E, ya, atau betul. D. Di mana kita Saya juga baru tahu juga ada ternyata hepatitis D dan E ya. Bisa saja, masih mungkin. Baik, Jadi itu ada ya. Gejalanya juga sama dengan ABC. Kalau A kan biasanya yang paling ringan karena makanan seperti tipes lah kurang lebih. Ya. B lebih berat lagi, C kemudian dan terusnya. Ada Ya. D dan E juga. Mungkin Anda bisa ceritakan ya, Mas Windu. Ya, jadi D dan E kan ini kan memang kebanyakan di daerah tidak punya tidak punya reagennya maupun Ya. peralatannya kan, ya. Jadi memang melihat kondisi seperti ini harus segera dipunyai lah ya. Jadi artinya mungkin melalui Kementerian Kesehatan ada bantuan untuk semua reagen ya untuk melihat antibodi maupun jadi IgM maupun antigen itu harus punya ya. Tetapi kita tahu bahwa di Eropa pun misalnya itu memang ABCDE itu juga memang negatif gitu ya kan. Dan di Indonesia jangan-jangan juga negatif, tapi nanti yang bisa memeriksa saya kira
RSPI ya, jadi apa namanya, Penyakit infeksi. RSPI di pusat, Ya. rumah sakit penyakit infeksi itu yang nanti tahu, Sulianti Suroso itu yang akan bisa menjawab itu. Tetapi yang lebih penting lagi setelah itu harus ada pemeriksaan asam nukleat kan, jadi PCR ya, untuk melihat hiddennya ya, jadi virusnya harus dilihat. Nah, jadi artinya tidak cukup dengan melihat IgM, IgG maupun apa namanya, maupun antigen, Antibody, tapi juga betul. Mas Windu, pertanyaan yang paling mendasar tentu yang ingin diketahui oleh pemirsa, mungkinkah ini bisa menjelma menjadi pandemi? Kita tentu tidak berharap ya, tapi logikanya bisakah ke arah sana? Semua penyakit menular ya itu bisa menjelma menjadi pandemi, menjadi bukan mungkin kalau di tingkat nasional namanya epidemi ya, wabah. Ya KLB lah ya, mulai dari KLB kemudian menjadi wabah. Nah, jadi semua punya potensi. Mudah-mudahan jadi kita tidak berharap itu terjadi di Indonesia ya. Tetapi kan WHO sudah mengatakan bahwa ini sudah ada KLB. Karena KLB itu artinya yang tadinya nggak ada jadi ada. Ya. Artinya tadinya sedikit menjadi banyak. Ya, KLB kan banyak, demam berdarah juga KLB. Dulu misalnya diare, yang terkait dengan hal-hal yang penyakit umum di masyarakat. Tidak selalu mengkhawatirkan begitu kan? KLB sudah mengkhawatirkan kan, KLB itu kan sebetulnya cikal bakal dari epidemi loh, wabah. Dan kalau sudah mengglobal ya namanya menjadi pandemi. Nah, kita berharap tidak ya, tetapi karena itu makanya waspadaan dini tadi yang diperlukan gitu ya. Jadi segera kita melakukan surveillance yang terus-menerus ya, supaya kita tidak kecolongan ya, tidak kecolongan. Dan saya kira Kementerian Kesehatan cepat gitu. Artinya begini, kalau KLB kan kita sudah biasa menghadapi dari berbagai penyakit, ada demam berdarah, diare misalnya, lalu kemudian ada kolera dan lain sebagainya, meskipun ada di wilayah-wilayah tertentu tidak meluas. Begitu ya? Tetapi kan yang lain-lain itu kan diketahui etiologinya tuh, lebih mudah. Nah, yang ini tidak diketahui etiologinya sampai sekarang. Itu itu masalahnya. Yang lebih membuat ini menjadi masalah yang cukup serius juga gitu ya, karena tanpa diketahui penyebabnya, kita tidak bisa melakukan pencegahan secara optimum gitu. Baik. Jadi kita nggak tahu musuh kita siapa begitu ya, karena nggak tahu sebab dari mana. Kita kerjasama dengan internasional. Iya, penularannya bagaimana dan lain sebagainya. Betul. Baik, saya ke Pak Dr. Kasil. Pak Dr. Kasil, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung Jawa Timur. Apa yang dilakukan di Tulungagung saat ini terkait dengan adanya satu suspek ya, yang kemudian meninggal, anak perempuan usia 7 tahun. Tentu ini dilakukan pemeriksaan terhadap warga lainnya. Bagaimana Anda bisa menggambarkan itu? Ya, karena ini menjadi new emerging disease yang sesuai dengan edaran dari Kementerian Kesehatan, maka kita melakukan penyelidikan epidemiologi. Jadi kenapa anak ini beberapa hari sebelumnya, kenapa termasuk adakah dampak di lingkungannya. Kita pernah sempat was-was karena adik almarhum ini sakit panas juga. Kemudian kita langsung bawa ke rumah sakit Dr. SK, dirawat inap di sana dan hari ini sudah pulang alhamdulillah. Sampai sembuh itu tidak menunjukkan gejala hepatitis. Jadi kita akhirnya menjadi lega. Yang sebelumnya kita waduh ini kena lagi nih, mikir kita gitu. Tapi ketika kita ini tidak ada penanda hepatitis yang muncul di sana, tidak ada ikterus, tidak ada peningkatan ALT, kemudian seromarker untuk hepatitis A, B, C juga tidak ditemukan. Sehingga kita sudah melakukan surveillance di lingkungan, termasuk contoh makanan yang kita duga curigai, beberapa contoh makanan sudah kita kirim ke sudah dicek juga itu ya? Sudah dicek juga, Dokter Kasil? Makanan sudah. Kita kirim ke Surabaya, sampel makanan yang diduga menjadi penyebab. Ya, karena ini ada kemungkinan memang bisa menyebar lewat makanan, begitu kan logikanya ya? Ya, namanya belum tahu, jadi kita masih dicek. Jangan-jangan dari makanan dan lain sebagainya. Kalau kontak erat yang sudah kita lakukan teman-temannya dan lain sebagainya, sudah kita lakukan pemeriksaan, tidak ada gejala-gejala yang mencurigai ke arah sana. Baik, terima kasih Dr. Kasil Rohmat, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung Jawa Timur, serta epidemiolog dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo. Semoga semakin cepat untuk kemudian diketahui, dideteksi, juga termasuk penyebabnya, untuk kemudian
melakukan pencegahan dan antisipasi. Terima kasih Mas Windu, terima kasih Pak Dr. Kasil. Selamat malam, sehat Terima selalu. kasih Mas Aiman. Selamat malam.